Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Ulama kiram, para yai, sesepuh bini sepuh, abil akhos mujiz kita yang kami muliakan, yang kami senantiasa harapkan bimbingan, doa, tauladannya, kiprahnya, semoga dikaruniai keberkahan, kekuatan zahir dan batin pada beliau, keluarga, terlebih pada kita semua, pada pengurus wilayah dimanapun berada, para praktisi saudara saya. Kita punya slogan seduluran selawase. Semoga kesehatan untuk kita semua, untuk keluarga kita, dan untuk kekuatan zahir dan batin kita, demi mengemban amanah dari Allah SWT, menggali potensi akal pikiran hati kita, tak lain menjadikan figur yang terbaik sesuai dengan yang kita ikuti Rasulullah Muhammad SAW, atas dasar rahmatan lil alamin, cinta dan kasih. Syafaatnya yang selalu kita tunggu, semoga benar-benar akan kita dapatkan kelak di hari akhir. Salam dari kami, Divisi Ruqyah Pusat. Dukung kami, ingatkan kami, bersama kami, kita akan bersama-sama semoga menjadikan umat yang dicintai Rasulullah, karena kita mencintai umat Rasulullah. Mungkin kami akan menyampaikan sepatah dua kata yang harapan kita dapat memberikan manfaat pada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kita diperkenankan untuk lupa bahwa dakwah kita adalah dakwah bil Quran, kalamullah, yang telah dititipkan pada kita semua melalui Rasulullah, yang memuat beberapa hal yang terpenting di dalamnya. Oke, terkait dengan akidah, terkait dengan muamalah, terkait dengan kisah, terkait dengan sains, termasuk terkait dengan hukum, dan ada di situ secara universal demi memenuhi kebutuhan umat, maslahah di alam semesta ini. Sehingga ketika gerakan kita, pikiran kita, ucapan kita tidak menumbuhkan kemaslahatan rahmatan lil alamin, maka dapat dipastikan, saya ulangi, ketika pemahaman kita, gerakan kita menerjemahkan Al-Quran tidak rahmatan lil alamin, tidak sesuai dengan maqasid syar'i, maka pemahaman itu salah. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika pemahaman Al-Quran kontroversial, atau dalam praktiknya, dalam meruqyah, dalam menerapkan ruqyah, dalam menanamkan Al-Quran dalam pikiran kita, dalam hati kita, tidak menyamankan diri kita, tidak menyamankan orang lain, bahkan rahmatan lil alamin, maka pemahaman itu dapat dipastikan salah. Perkenankan kami untuk mengutip kata-kata hadis Rasulullah yang kebetulan kami membawa kitab Atibun Nabawi di Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Az-Zar'i Ad-Dimishqi. Semoga keberkahan untuk kita semua, dari mu'alif, dari yang menyusun kitab. Khairud dawa'il Quran. Obat yang terbaik itu adalah Al-Quran. Obat yang terbaik itu adalah Al-Quran. Dosis, komposisi, kapan diterapkan, itu sesuai harus dari tuntunan Al-Quran. Seperti dokter,
setelah menganalisa, setelah mendiagnosa, beda ya, maaf ya para ustadz, mungkin saya ada yang terlambat informasi. Kadangkala mengatakan diagnosa, sebenarnya dia tidak diagnosa. Dalam pra penanganan kasus. Ya. Jadi analisa akan berbeda dengan diagnosa. Nah ini seperti ini. Nanti kita akan dengar keilmuan yang luar biasa, yang ilmiah, yang kekuatannya akan selaras dengan akal kita. Bahkan akidah kita yang sebenarnya kuat, maka akan kita meyakini di mana akal kita berguna untuk menopang. Ketika agama itu yang sebenarnya makul, sebenarnya rasional, tidak mistik, tidak selalu ke hal yang klinik atau yang lainnya, sehingga akal akan berperan untuk menopang tentang kebenaran Al-Quran, sehingga akidah kita akan semakin kuat ketika ditopang dengan akal. Maka ketika terjadi sebuah pemahaman, justru ketika Al-Quran dilemahkan dengan mistik, Al-Quran dikalahkan dengan mistik, maka ada yang salah pemahaman itu. Al-Quran bersifat pendamai, Al-Quran bersifat dingin, Al-Quran bersifat sejuk. Tapi kenapa ketika sudah di lautan hati kita justru menjadi keruh, justru menakutkan? Ada perlu yang kita benahi. Siapa yang menerima dampak dari pemahaman yang salah? Kita adalah umat yang harus terpanggil, yang punya tanggung jawab yang besar sekali terhadap kesinambungan atas kedamaian mereka, siapapun yang kita jumpai berdasarkan cinta dan kasih. Kalau praktisi menemukan sebuah klien, justru praktisi semakin takut. Klien kita justru merasa takut dengan praktisi berdasarkan dari omongannya, akidahnya justru takut kepada hal selain Allah. Dakwah kita ada yang salah. Ingat, dakwah bil Quran. Saya awali dulu. Banyak saya itu berteriak lantang. Namanya Khazinatul Asrar itu nama orang ya. Kalau di sini ya, kalau di situ itu nama orang. Kecil banget. Di ketika berdampingan dengan wakil ketua umum Jamiah Ruqyah Aswaja, jelas kayak angka 10. Nolnya tapi titik. Bukan nol bulat, tapi nolnya titik. Kamu pahami apa? Saya juga tidak tahu. Tapi mana saya takut meruqyah, mana saya takut orang frontal. Gak ada. Karena saya mencoba untuk menghidupkan Al-Quran. Mencoba. Belum sampai Quran hidup di sini. Ini sudah merasa damai dengan Al-Quran loh. Di mana wa mahum bidzarina min ahadin illa bidlillah. Tidak ada petaka yang bisa menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Di mana inakada syaitani kana dhaifa. Rekadaya setan itu lemah, lucu dan ironis ketika kita menakutkan pada sesuatu yang lemah. Sehingga saya kalau mencoba untuk melamunkan orang yang takut meruqyah, orang yang takut dengan sihir, orang yang takut pada selain Allah atau makhluk, orang itu kiasannya adalah orang yang takut dikejar orang yang lempoh. Ngerti lempoh ya? Tahu lempoh. Lempoh itu tidak bisa berjalan. Orang seperti itu, orang yang takut dipelototi oleh orang buta. Orang itu seperti orang yang takut diteriaki orang bisu. Jadi, jangan kita menjadikan sebuah bahan tertawaan atas diri kita sendiri. Tatak, bismillah, tidak ada apa-apa. Sehingga ketika kami berbicara ringan, ada praktis yang takut meruqyah, kemudian pikirannya dipenjara dengan vibrasi. Ini Qur'annya di mana? Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bener loh.
Allah Akbar apa artinya? Allah yang maha besar. Yang lainnya kecil. Barang kecil masih ditakuti. Berarti Allahu Akbar yang kita programkan dalam ibadah kita akan didustakan sama Allah. Kita niat harus disertakan di awal, kemudian ada Allahu Akbarnya. Dan itu menjadikan rukun dalam ibadah sholat. Indiko juga Allahu Akbar. Tapi kenapa kita kena masalah Allahu Akbarnya hilang? Uangnya nampak, penyakitnya nampak, sihirnya nampak, demitnya nampak, yang buruk-buruk nampak. Kehilangan Allah namanya. Siapa orang yang mudah terkena ini? Ini kita petakan ya. Bismillahirrahmanirrahim, bisa dirujuk referensinya. Ada orang yang perlu kita bina, di samping harus membina diri kita sendiri. Ada orang yang kita arahkan, ada orang yang kita ajak. Kemarin saya di Sidoarjo itu memetakan siapa yang kita hadapi, mulai dari anak-anak, mulai dari orang yang sudah menganjak dewasa, mulai sampai orang tua. Cara menangannya berbeda, bahasanya berbeda. Maka tidak bisa instruksi satu itu diterapkan kepada anak-anak. Instruksi satu itu digebyah uyah, jengger uyah podo asini, tidak bisa. Maka bahasanya juga berbeda kepada orang tua atau terlebih pada orang yang menjadi public figure di masyarakat itu, dan kita baru datang, tentunya juga tidak pakai bahasa yang kita bahasakan terhadap anak-anak. Siapa mereka yang harus kita ajak? Qalu di sini, wa inda saharati anna sihrahum innama yatimu ta'siruhu. Maaf agak pelan karena lupa Anda bawa kaca ini. Fi qulubid dhaifah mutanaffa'ilah al munfa'ilah wan nufusi asyahwiyah allati hiya mu'allaqah bisufliyat. Terima kasih. Ini orang yang pengertian namanya. Semoga berkah. Amin, amin. Saya ulang. Innama yatimu ta'siruhu fi qulubid dha'ifah wan nufusi asyahwaniyah allati hiya mu'allaqah bisufliyat. Walihada ghalibu ma yu'assiru fin nisa wasibyan wajuhal wal badawi. Pensihir itu sendiri sudah memetakan ketika kita melihat perang antara Rusia dan Ukraina. Masa Rusia itu terus memborbadir, lepaskan pemicu bomnya dengan serta-merta? Tentunya tidak. Arab kena kebonan tuh. Arab kena sesuatu objek yang justru menghabiskan peluru. Justru negaranya akan rugi. Pensihir itu sendiri, sahir, kita tahu zamannya adalah saharah. Sihir mereka itu tidak bisa memberikan pengaruh. Cara pondok niku taksir niku mung dimaknani labet. Kita bahasakan dengan memberikan pengaruh. Di sini dibubui dengan adatul ikhtisar.
tak lain hanya bahwasanya tukang sihir juga memetakan objek distrik yang memungkinkan untuk dibombardir, memungkinkan untuk diluncurkan energi negatif dengan media apapun, dengan tujuan maksud apapun. Harus terpetakan. Ini dari pensihir. Dia menyatakan bahwa sihir mereka tidak akan pernah bisa memberikan dampak yang negatif pada orang yang beriman kuat. Iman itu tidak bisa berkurang ya. Kalau berkurang jadi syak, jadi ragu. Tapi kadarnya bisa kita tingkatkan. Maka ada al-imanu yazidu wa yanqus. Tapi iman tidak bisa berkurang. Kalau berkurang jadi syak, jadi ragu. Karena iman itu sebuah ungkapan kalau dalam fikihnya kan yakin.